Everyday blessing, berkat setiap hari. Wise, bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa meminta kepada Tuhan agar diajari menghitung hari-hari hidup dirinya dan juga bangsanya Israel. Betapa pentingnya permintaannya ini, karena dengan bisa menghitung hari-hari membuat orang jadi bijaksana. Dengan menghitung secara tepat, maka yang akan kita peroleh adalah kualitas hidup, yaitu kualitas hidup seperti kualitas hidup Kristus, Putra Tunggal Bapa yang berkenan kepada Bapa. Kata menghitung dari kata Ibrani manah yang artinya menghitung atau to count, to reckon, to number. Mempersiapkan, to prepare, dan mendaftarkan, to enroll. Orang percaya harus memperhitungkan atau memperkirakan bahwa umur hidupnya ada batasnya. 70 atau 80 tahun. Memang ada juga orang yang bisa punya usia lebih panjang dari itu, tetapi tetap terbatas. Jika kita memahami bahwa ada batas umur hidup kita, maka kita akan mempersiapkannya dengan sebaik mungkin, karena di balik kubur ada kehidupan abadi. Menghitung hari bukan sekedar mengurutkan hari-hari, minggu, bulan, dan tahun, tetapi ada upaya menyiapkan segala sesuatu sehingga waktu yang kita jalani menjadi waktu yang berkualitas dan berguna bagi kehidupan kekal kita. Jika untuk hal-hal yang fana saja kita merencanakan dengan baik, betapa terlebih lagi dengan perkara kekal. Hari-hari kita cukup lama, tetapi juga cukup singkat di dunia ini. Oleh sebab itu, kita harus mengelolanya dengan hati yang bijak. Dalam Mazmur 39 ayat 4, pemazmur berseru, "Tuhan, beritahukanlah aku batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku." Hidup ini dalam semua pencapaiannya harus merupakan suatu pelayanan yang setia bagi Allah, yaitu mengetahui apa yang Allah kehendaki dari hidup kita, baginya, bagi diri kita, bagi keluarga dan gereja Tuhan, dan bagi sesama di komunitas kita. Dari nas hari ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan penggunaan waktu yang Tuhan berikan. Di antaranya, pertama, kita selalu disadarkan bahwa betapa sedikitnya dan terbatasnya hari-hari hidup kita di bumi ini. Ada sebuah kenyataan yang perlu kita pahami mengenai waktu hidup manusia di bumi ini dan bagaimana menanggapi pengertian bahwa hidup ini sangat singkat dan sementara. Manusia biasanya tidak pernah sadar bahwa waktunya terbatas sampai suatu saat di mana sudah tidak ada kesempatan lagi. Barulah dia sadar bahwa waktunya terbatas. Manusia jarang merasa bahwa waktunya terbatas saat dia dalam keadaan sehat-sehat. Tetapi ketika sakit keras dan tidak ada obatnya lagi, pada saat itu barulah sadar kalau waktu yang ia miliki sangat terbatas. Kedua, evaluasilah hidup yang sudah kita jalani selama ini. Efesus 5 ayat 16 mengatakan, "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Terjemahan Yunani untuk kata pergunakanlah adalah sebuah kata redeem atau menebus. Bila hari-hari ini
kita sering mendengar istilah membeli kembali atau buyback. Istilah ini biasanya digunakan ketika seseorang membeli barang di sebuah toko, namun ternyata barangnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka toko tersebut bersedia membelinya kembali. Istilah itu juga digunakan orang-orang zaman dulu yang hendak membebaskan seorang budak dari belenggu tuannya, di mana ia harus membayar uang penggantian terlebih dahulu sebesar yang diajukan oleh pemilik lamanya. Kata redeem ini pula lah yang digunakan ketika Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Saat ini kita sudah bukan milik siapa-siapa lagi, tetapi milik Yesus Kristus, karena Ia sudah membelinya dan harganya sudah lunas dibayar. Harga yang sudah lunas dibayar itu bukan hanya harga untuk tubuh kita saja, tetapi termasuk juga di dalamnya waktu kita. Sebelumnya kita memang memiliki waktu-waktu yang sudah kita jalani secara sia-sia, namun ketika ditebus, maka waktu itu menjadi milik Tuhan. Dengan waktu yang sudah menjadi milik Tuhan tersebut, maka waktu yang tersisa otomatis harus kita gunakan untuk hal-hal tentang Kristus. Sekarang bagaimana dengan waktu sia-sia yang sudah kita gunakan jauh sebelum Kristus menebus kita? Itulah waktu-waktu yang harus kita tebus. Dengan apa kita menebusnya? Sama seperti yang dilakukan oleh Musa. Ia meminta kepada Tuhan agar ia dapat dipakai sebagai alat untuk melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Misi kita hari ini adalah menggunakan waktu hidup kita dengan bijaksana untuk memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami bila dengan waktu sia-sia yang sudah kami gunakan jauh sebelum Kristus menebus kami. Kami rindu sama seperti yang dilakukan oleh Musa. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, agar kami dapat dipakai sebagai alat-Mu, Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.